I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, selanjutnya saya akan membahas SQL atau Structured Query Language. Adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola Relational Database Management System atau RDBMS, sekaligus melakukan berbagai perintah sebagai manusia. Kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari. Dalam komunikasi, umumnya kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, sementara di SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database atau tabel. Tujuan komunikasi ini untuk membuat perintah atau biasa disebut query. Query sendiri merupakan kemampuan untuk memodifikasi database, seperti menambah atau mengurangi data dari tabel. Sebagai contoh, saat kamu ingin memesan tiket kereta api online, kamu akan melihat tabel yang berisi jadwal dan informasi perjalanan kereta. Tabel itu adalah database. Query bisa memodifikasi tabel itu, misalnya menghapus jadwal kereta tertentu atau mengganti biaya perjalanan. Manfaat SQL adalah Indeks membagi manfaat SQL menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama itu kesederhanaan atau simplicity, yaitu kesederhanaan bahasanya. SQL menggunakan perintah dalam bahasa Inggris umum yang cukup mudah dipahami. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi pemula untuk mempelajari lebih cepat. Meski kamu tidak memiliki background coding sebelumnya, kamu tetap bisa mempelajari dasar-dasarnya. Yang kedua yaitu kesamaan atau communicability. SQL adalah ada sejak tahun 1970-an dan bisa dibilang pemain lama di antara bahasa pemrogram lain. Artinya SQL sudah bertahan lebih dari 50 tahun dan masih jadi andalan banyak developer survei Stack Overflow. SQL di urutan ketiga dalam daftar bahasa programming paling sering dipakai pengembang. Hal ini wajar karena SQL diharapkan ke berbagai sistem IT yang berbeda, bahkan bisa bekerja berbarengan dengan bahasa lain. Salah satunya Python. Karena itu SQL masih sering menjadi pilihan banyak developer hingga saat ini. Yang ketiga yaitu kecepatan atau speed. SQL bekerja dengan kecepatan operasional tinggi. Ini tentu mampu meningkatkan jumlah pengambilan data dengan lebih efektif dan efisien. Tak hanya itu, SQL juga membantu kamu dalam memanipulasi dan menyimpan data lebih cepat. Yang keempat yaitu integrasional. Yang kita rasakan adalah SQL bisa diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain termasuk Python dan R. Dengan fitur ini kita lebih mudah mengelola database dan manipulasi data, sebab kita sudah menggunakan bahasa pemrograman di semua sistem. Yaitu fungsi SQL juga bisa digunakan untuk menghapus sebuah data pada database. Fungsi lain SQL adalah untuk membuat sebuah prosedur baru dan ini akan tersimpan dalam sebuah database. Selain itu juga bisa mengatur hak akses dalam tabel prosedur maupun hal penting lainnya. Jenis perintah SQL, perintah dasar yang terdapat dalam SQL tersebut adalah ada 3. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel database baru, mengubah dataset dan menghapus data. Kemudian perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni yang pertama itu perintah create.
perintah untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database. Tak cuma untuk tabel baru, tapi juga database maupun kolom baru. Kita bisa membuat sebuah query dengan contoh create database, nama database, perintah after biasa digunakan ketika seorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom serta menambahkan atribut lainnya. Selanjutnya perintah rename dapat digunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom ada. Bila menggunakan perintah ini, maka query-nya menjadi rename tabel, nama tabel, nama tabel baru. Selanjutnya perintah drop bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Selanjutnya perintah show, perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Yang kedua yaitu data manipulation language atau DML. Pada database SQL, perintah yang digunakan untuk memanipulasi data adalah data manipulation language atau DML. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu insert, select, update, dan delete. Pertama perintah insert. Kita bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Selanjutnya perintah select digunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Yang selanjutnya perintah update dapat digunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, kita tidak perlu menghapus dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini. Perintah SQL ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Ada beberapa database yang menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. SQL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam 2 perintah. Yang pertama itu perintah grant. Perintah ini biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Tentu pemberian hak akses ini dapat dibatasi atau diatur. Dalam hal ini admin pun dapat memberikan akses mengenai perintah dalam DML di atas. Yang kedua itu perintah revoke, kebalikan dari grant. Revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas bab 5, perancangan basis data. Perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Basis data sangat diperlukan sebagai fundamental. Tujuan perancangan basis data dalam mengerjakan sesuatu pasti memiliki suatu tujuan guna untuk mengetahui manfaat dari sesuatu yang kita kerjakan, sehingga akan lebih memudahkan kita dalam mengerjakan hal tersebut. Tentunya sama seperti perancangan basis data. Dalam perancangan basis data memiliki beberapa tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna dan aplikasi yang digunakan. Selanjutnya menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna, sehingga akan lebih tertata rapi dalam suatu pembuatan basis data. Selanjutnya mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, dan storage space.
Dengan adanya tujuan tersebut sudah semakin jelas manfaat yang kita dapat dan lebih terarah kemana tujuan akan berlabuh. Langkah awal yang dilakukan dalam perancangan base data adalah melakukan pengumpulan kebutuhan akan data yang diperlukan dan digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan cara wawancara, mengamati proses bisnis organisasi yang sedang berjalan, serta menganalisis dokumen-dokumen yang terkait. Alat bantu yang digunakan dapat berupa flow map, diagram kontak data, flow diagram, kamus data, dan sebagainya. Selanjutnya perancangan konseptual, di mana pada tahap inilah data yang dibutuhkan oleh organisasi dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Setiap kelompok data tersebut dilengkapi dengan hubungan atau relasi. Dalam terminologi perancangan base data tersebut dinamakan entitas. Adapun alat bantu yang digunakan dapat berupa normalisasi, entity relationship, diagram, struktur file, kodifikasi. Selanjutnya adalah perancangan logis yang merupakan tahapan untuk menentukan hasil perancangan konseptual ke dalam bentuk yang nantinya akan diimplementasikan dalam DBMS. Alat bantu yang digunakan dapat berupa relasi tabel. Langkah terakhir adalah perancangan fisik yang merupakan implementasi dari hasil perancangan sebelumnya ke dalam DBMS. Tetapi terdapat langkah selanjutnya yang dapat diterapkan untuk kelangsungan hidup basis data yang sudah dibangun, yaitu tahapan monitoring, evaluasi, dan maintenance. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengimbangi perkembangan sistem pada sebuah organisasi. Masalah penyimpanan data skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama itu redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Pada tabel yang kita lakukan, nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Yang kedua itu anomali. Pembaruan beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui, jadi perubahan pada jurusan Ananda harus dibuat konsisten dalam sebuah record yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda. Jika satu dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Anomali penyisipan, jika tabel ini adalah salah satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat, anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdapat dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah salah satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya, proses perancangan basis data. Proses basis data dapat dibagi ke dalam langkah berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam analisis basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini, dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersediakan tentang aplikasi yang ada diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Itu selanjutnya perancangan basis data konseptual informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan
digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam base data bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain base data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi antara semua orang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Selanjutnya, dalam melakukan perancangan base data, dikenal dua prosedur utama, yaitu prosedur desain tingkat pertama dan tingkat kedua. Prosedur desain tingkat pertama meliputi analisis fungsional yang pada akhirnya merujuk kepada analisis yang harus didukung oleh model data, walaupun terdapat perbedaan antara analisis data dan analisis fungsional, tetapi ada ketergantungan di antara keduanya. Data tidak akan dimasukkan dalam satu model kecuali terdapat kemungkinan adanya transaksi yang akan menggunakan data, dan suatu transaksi tidak akan dapat dijalankan tanpa merujuk kepada data yang akan dioperasikan. Desain basis data tingkat kedua diperlukan untuk meningkatkan unjuk kerja model konseptual sedemikian rupa sehingga sesuai dengan batasan-batasan dari analisis fungsi yang telah dilakukan pada desain tingkat pertama. Efisiensi yang dimaksud misalnya untuk mempercepat waktu dalam menanggapi suatu transaksi. Kompetensi dasar yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu melakukan perancangan base data. Kemampuan itu dapat diukur jika mahasiswa dapat melakukan perancangan konseptual, dapat melakukan pemodelan logika, dapat melakukan perancangan fisikal, dan dapat mengimplementasikan sistem basis data. Materi ini meliputi perancangan konseptual basis data, pemodelan logikal, perancangan fisikal, dan implementasi sistem basis data. Selanjutnya desain tingkat pertama. Deskripsi tingkat pertama first level digunakan karena diperlukan pekerjaan selanjutnya untuk mentransformasikan data ke dalam suatu implementasi akhir. Prosedur desain tingkat pertama membuat suatu rumusan masalah dengan menggunakan ER diagram. Diagram yang digambarkan pada langkah ini akan terlihat lebih kecil dari sebenarnya, dan ini gunanya untuk membantu dalam menentukan langkah awal dalam memikirkan tentang data. Yang kedua itu siapkan list untuk transaksi yang didukung model data. Yang selanjutnya siapkan list untuk atribut. Yang selanjutnya tuliskan di bawah daftar list jenis entity bersifat identity, kemudian pilih untuk identifier untuk setiap jenis data. Untuk setiap entity tulis di bawahnya suatu tabel yang hanya memuat identifiernya. Selanjutnya gambar suatu ER diagram yang memperlihatkan hubungan antara jenis-jenis entity termasuk tingkat hubungannya dan kelas keanggotaan secara detail. Selanjutnya lakukan pemeriksaan apakah ER diagram benar-benar dapat membantu transaksi, ubah bila perlu. Ingat, temukan dan tentukan connection trap potensial agar tidak menjadi hambatan karyawan. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan yang ada, teruskan langkah di atas menjadi tabel skeleton dan sesuaikan dengan ER diagramnya. Hapus semua atribut yang digunakan dalam identifier skeleton tabel dari daftar atribut. Selanjutnya, tambahkan atribut yang belum dimasukkan dalam daftar atribut ke dalam tabel, dan pastikan bahwa penempatan atribut sudah mengikuti aturan seperti yang ada. Jika semua atribut telah dimasukkan dalam tabel, hapus dari daftar atribut. Jika penempatan suatu atribut pada tabel akan dibuat sebagai suatu determinan yang bukan kandidat identifier dari tabel, kembalikan keduanya. Atau
atribut dan determinan ke daftar atribut. Selanjutnya, jika setiap atribut dalam daftar atribut tidak dapat ditempatkan pada tabel, tentukan entiti hubungan selanjutnya sesuai keperluan. Periksa lagi apakah penempatan atribut sebelumnya terdapat kesalahan. Jika ada, ulangi langkah. Yang selanjutnya, tentukan setiap atribut atau transaksi yang harus dimasukkan dalam model ini atau model pengembangan selanjutnya. Jika demikian, tambahkan pada daftar atribut dalam transaksi kembali ke langkah 6 untuk menentukan transaksi yang baru dan langkah 8 untuk menentukan yang baru. Yang selanjutnya, periksa apakah pemilihan entiti hubungan atribut sudah tepat. Periksa juga apakah tabel sudah normal penuh. Demikian juga apakah semua transaksi sudah didukung pada tingkat atribut. Jika perlu diubah, ulangi seluruh prosedur. Selanjutnya, buang semua entiti yang tidak perlu. Yang kedua yaitu desain basis data tingkat kedua. Desain basis data tingkat kedua diperlukan untuk meningkatkan unjuk kerja model konseptual sedemikian rupa sehingga sesuai dengan batasan-batasan dari analisis fungsi yang telah dilakukan pada desain tingkat pertama. Efisiensi yang dimaksud misalnya untuk mempercepat waktu dalam menanggapi suatu transaksi. Sebenarnya desain tingkat kedua secara fakta dapat dikatakan sebagai dasar untuk desain konseptual, yaitu pemetaan skema eksternal melalui skema konseptual ke skema internal. Jadi setiap skema pemilihan pandangan atau view yang berbeda tentang data. Untuk mewujudkan semua ini diperlukan flexing, yaitu yang pertama dengan menghilangkan tabel yang tidak perlu, yang kedua dengan memisahkan atau splitting atribut bernilai 0 menjadi subentitas. Selanjutnya saya akan membahas bab 6 tentang normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam satu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau yang lebih singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Utama normalisasi database adalah untuk mengurangi bahkan menghilangi redundansi data atau pengulangan data. Berikutnya adalah untuk memastikan data yang ada berada di tabel yang tepat. Ketika ada suatu basis data yang belum dilakukan normalisasi, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa berakhir merugikan dari keseluruhan sistem itu. Lalu apa saja kemungkinan yang akan terjadi? Hal itu antara lain, yang pertama, insert anomali. Insert anomali adalah sebuah kemungkinan di mana terciptanya kondisi dari basis data yang tidak bisa dimasukkan beberapa jenis data secara langsung oleh sang pengembang. Kedua, delete anomali. Delete anomali adalah kondisi di mana terjadinya penghapusan suatu data yang tidak sesuai harapan. Dengan kata lain, bisa saja data yang tidak kita inginkan dihapus menjadi ikut terhapus. Yang ketiga itu update anomali. Update anomali adalah suatu kemungkinan terjadinya kondisi perubahan data yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ketika kita ingin mengubah dari suatu data, malah menimbulkan efek basis data yang tidak konsisten dan perubahan yang tidak sesuai apa yang kita perintahkan. Selanjutnya, tahapan normalisasi basis data. Membicarakan mengenai tahapan normalisasi database, ada beberapa tahapan untuk yang kita ketahui. Kita ingin melakukannya juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan begitu, hasil yang kita dapatkan pastilah lebih maksimal. Tahapan tersebut antara lain, yang pertama, tidak normal atau unnormalized. Tahapan satu ini berbagai data yang ada masih dalam bentuk kumpulan data yang masih belum mengikuti suatu format tertentu. Hal itu karena masih belum berupa keharusan yang membuatnya masih memiliki bentuk tidak normal.
Dalam tahapan ini tentu saja terdapat pengulangan data yang menjadi suatu masalah ketika dilakukan suatu manipulasi dari berbagai data yang ada. Yang kedua, 1NF. Pada tahapan ini data yang ada akan mulai dikelompokkan sesuai dengan jenisnya supaya bisa mengatasi anomali yang sedang terjadi. Tahapan ini juga memiliki fungsi yaitu membuat berbagai duplikasi yang terjadi dalam kolom serta tabel sama menjadi menghilang. Membuat beberapa tabel yang terpisah dari masing-masing kelompok data yang ada, serta setiap barisnya akan diidentifikasi menggunakan kolom yang unik untuk kita inginkan mencari tahu mengenai contoh normalisasi database. Sudah terdapat banyak sekali dan pastinya bisa kita temukan dengan mudah di dalam dunia maya. Yang ketiga yaitu 2NF. Tahapan ini akan mulai dilakukannya dekomposisi tabel dan mulai mencari kunci primer dari setiap tabel yang ada atau yang tersedia. Yang keempat itu 3NF. Tahapan melakukan normalisasi database berikutnya adalah tahapan di mana data yang ada tidak lagi diperkenalkan untuk memiliki atribut dari field lainnya dan hanya boleh dari kunci primernya saja. Kalau ada data yang masih bergantung pada field selain dari primary key, maka data tersebut harus dipisahkan dan dipindahkan ke dalam tabel yang baru. Yang kelima itu BCNF atau BC Code Normal Form adalah tahapan normalisasi base data yang masih memiliki hubungan erat dengan bentuk dalam tahapan 3NF sebelumnya. Mengapa tahapan 1 ini diperlukan apabila masih memiliki kaitan dan hubungan yang erat dalam tahap sebelumnya? Karena dalam tahapan normalisasi database 1 ini semua anomali atau gangguan yang sebelumnya tidak bisa diatasi dalam tahap 3NF akan diatasi dalam tahapan yang 1 ini. Tahapan ini juga tidak wajib digunakan dalam semua tabel data yang ada. Yang keenam itu 5NF. Tahapan yang dilakukan demi mengatasi suatu kondisi di mana terjadilah join independen yang mengakibatkan pemecahan relasi menjadi dua bagian. Manfaat normalisasi yang pertama yaitu menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua itu pencarian pengurutan dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga itu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat itu pencarian indeks. Umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima itu semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam ada lebih sedikit indeks per tabel. Karenanya perintah memodifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh ada sejumlah kecil dari nol dan redundansi ini membuat base data lebih kompak. Yang kedelapan anomali modifikasi data berkurang. Kesembilan secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah sering perubahan kebutuhan. Selanjutnya istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang pertama field atau atribut. Kunci setiap field selalu terdapat kunci dari field berupa satu field atau suatu field yang dapat mewakili. Yang kedua record kandidat. Kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga itu composite key kunci kandidat yang berisi lebih dari suatu atribut. Yang keempat primary key kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima alternatif key kandidat key yang tidak dipilih secara primary key. Yang keenam foreign key kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Siapapun yang berurusan dengan database untuk tujuan apapun membutuhkan normalisasi. Tidak ada gunanya memiliki database yang berlebihan dan tidak terorganisir dengan baik. Namun ada beberapa area di mana normalisasi data sangat penting.
Yang pertama, analisis data. Jika kita perlu mengekstrak informasi yang berguna dari beberapa base data, kita ingin dinormalisasi. Yang kedua itu pengembangan perangkat lunak. Normalisasi data membuat perbedaan besar saat mengoptimalkan kinerja aplikasi apapun. Menjadi sangat penting ketika pengembangan perlu mengintegrasikan data dari perangkat lunak sebagai aplikasi layanan dalam proses pengembangan. Yang ketiga itu bisnis. Setiap perusahaan perlu mengumpulkan data dan kemudian menggunakan data itu untuk membuat keputusan pengembangan bisnis itu sendiri. Menggambarkan strategi pemasaran kita, dan banyak lagi. Yang keempat itu profesional. Siapa saja yang memiliki pekerjaan mandiri perlu mengatur klien kita, informasi, katalog, layanan atau produk, dan banyak lagi. Dengan kata lain, kita membutuhkan database dan normalisasi data.